Hendaknya di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberi pengajaran kepada para murid-Nya, juga sekarang kepada kita. Ada beberapa hal yang disampaikan Tuhan kepada kita. Kita diminta dalam hidup ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain yang menyebabkan sesama kita, terlebih yang lemah jatuh dalam dosa. Yang kedua, kita diajak untuk memberi pertolongan kepada sesama kita yang jatuh dalam dosa. Maka kita mempunyai kewajiban untuk mengingatkannya, membawa kembali pada jalan yang benar, membawa kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan berbicara soal pengampunan. Bila saudara kita bersalah kepada kita dan menyesal, kita harus memberi pengampunan. Dan kita diajak untuk meneladan pengampunan yang diberikan Allah yang tanpa batas. Tadi disabdakan, kalau dalam sehari saudara kita berbuat salah sampai 7 kali, menyesal dan datang kepada kita, maka kita pun juga harus mengampuninya. Maka di sini kita diajak untuk senantiasa meneladan pengampunan Allah Bapa kita yang tanpa batas. Kita yang bersalah, yang berdosa, dan mohon ampun kepadanya, kita pun juga senantiasa diampuni oleh Bapa kita yang berbelas kasih. Yang keempat,
bicara soal iman. Iman sekecil apapun ya, mempunyai daya yang dahsyat. Bagi orang yang beriman ya, tidak ada yang mustahil ya, di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, melalui sabda Tuhan ini intinya kita ya dalam hidup ini mempunyai tanggung jawab terhadap kebaikan ya, terlebih keselamatan bagi saudara kita ya, bagi jiwa-jiwanya. Maka bila saudara kita bersalah ya, kita harus ya, mengingatkan, dan bila menyesal kita harus memberi pengampunan, dan juga kita diingatkan tidak ya membuat sesama kita ya jatuh ya, dalam dosa. Maka kita diingatkan supaya dalam hidup ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain.